Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi adik-adik sekalian. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu adik-adik tahu bahwa setiap orang Kristen harus saling mengasihi. Karena itulah memang ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi pengikut-pengikutnya. Terlebih-lebih kita yang sudah Kristen, tentu sering kita mendengar tentang kasih, mengasihi, dikasihi, dan berbuat kasih terhadap siapapun. Jika firman Tuhan hari ini berkata, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tentu orang-orang yang mengasihi adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Jika kita buat ataupun kita simpulkan sementara, firman pada hari ini adalah Allah adalah kasih, peliharalah kasih, dan saling mengasihi. Pada renungan ini ada 3 poin yang kita harus pergumulkan. Dan yang pertama adalah Allah adalah kasih. Sesuai dengan judul perikop ini, yaitu antara ayat 7 sampai dengan ayat 21, diberikan judulnya Allah adalah kasih. Ini menandakan bahwa kasih merupakan salah satu karakter atau sifat daripada Allah sendiri. Itu dinyatakan melalui tindakan yang nyata. Itu dilakukan melalui perbuatan yang nyata kepada umat manusia. Kasih bukan berarti Allah, tetapi yang sebenarnya adalah Allah ialah kasih. Dan jangan salah mengartikan agar kita sadar dan menyadari serta memahami tentang kasih Allah daripada Allah itu sendiri. Bila kita melihat secara keseluruhan, Yohanes menjelaskan tentang bagaimana Tuhan Allah menunjukkan puncak pernyataan dan wujud daripada kasih Allah sendiri kepada manusia. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, sekarang apakah kita semuanya ataupun adik-adik sekalian sudah mengenal Allah? Kalau sudah mengenal Allah, berarti harus dapat saling mengasihi. Jika kita katakan mengenal Allah, tetapi kita tidak dapat mengasihi, tetapi kita di sana berbohong. Tentu untuk mengasihi banyak cara yang kita lakukan. Saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Mengasihi juga tidak menyakiti sesamanya. Mengasihi
juga tidak membenci sesamanya. Dan kalau kita katakan mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Siapa sajakah itu? Teman, harus kita kasihi juga. Orang tua, harus kita kasihi juga. Mengasihi orang tua, jangan membuat marah orang tuanya. Nah, sekarang siapa yang sering membuat marah orang tuanya? Tunjuk tangan. Atau lihat dulu orang tuanya pernah nggak buat marah orang tua, mama sama papanya? Pernah nggak membuat marah adiknya ataupun kakaknya? Itu juga saling mengasihi. Karena apa? Karena memang kita sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu seperti apa? Jangan katakan ketika kita mempunyai teman yang baik, itu adalah juga pemberian Allah. Dan ketika kita mempunyai orang tua yang baik, itu juga adalah bentuk daripada kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita dapat hidup sampai sekarang, itu adalah bentuk daripada pengasihan Tuhan. Apalagi sekarang ini kan, manusia banyak yang takut. Takut apa? Ya, takut mati. Karena apa? Corona, benar. Tetapi kita masih dapat sehat, tetapi kita masih dapat hidup sampai sekarang. Itu adalah bentuk daripada kasih Allah. Oleh karena Allah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Dan yang paling utama, bentuk daripada kasih Allah di dalam hidup manusia adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, itu membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Manusia sebagai ciptaan Allah mempunyai kemampuan untuk saling mengasihi. Dan itu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kasih yang kita miliki dan kita harus sujudkan itu melalui perjalanan ataupun pola ataupun cara hidup kita setiap hari. Jika ingin mengasihi, maka langkah pertama adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin manusia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus tanpa mendengar kesaksian orang yang percaya. Setiap yang percaya kepadanya harus dikaruniakan dan diberikan Allah Roh Kudus. Dan yang kedua adalah peliharalah kasih. Sehubungan pada saat ini kita fokus pada kehidupan yang harus memelihara kehidupan yang harmonis. Peliharalah kasih dan saling mengasihi. Allah adalah kasih seperti yang kita katakan, dan kita dan manusia dan setiap umat harus dapat memberikan kasih kepada siapapun. Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada sesama di dalam hati kita, jangan pernah mengatakan mengasihi Allah. Jika kita katakan bahwa kita adalah anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, tetapi kita membenci sesama kita, tetapi kita marah terhadap orang tua kita, tetapi kita bermusuhan dengan sesama kita, jangan katakan kita mengenal Allah. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, dia harus melakukan kasih kepada siapapun, termasuk orang yang tidak satu agama dengan kita. Mungkin kita sering dicaci, mungkin kita sering diejek, tetapi kita harus dapat mengasihi sesama kita. Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih kita belum sesempurna kasih Tuhan,
tetapi harus dinyatakan dan selalu bertumbuh di dalam kehidupan kita setiap hari. Kasih tidak bersyarat dan dimiliki oleh siapapun dan harus ditunjukkan kepada siapapun. Yang ketiga, marilah kita saling mengasihi. Saling mengasihi adalah suatu tindakan yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita sebagai umat yang percaya. Itu adalah perintah yang utama dan pertama. Itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa perintah yang pertama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sama artinya dengan ini, kasihi jugalah sesamamu, sama seperti dirimu sendiri. Walaupun sebenarnya kasih merupakan buah daripada roh, dan kasih juga dikatakan merupakan bukti daripada kelahiran baru, dan kasih juga harus senantiasa kita kembangkan. Karena itu selalu dinasihati oleh Yohanes untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama kita, dan berusaha memajukan sesama kita. Jangan pernah benci kalau saudara kita ataupun sesama kita maju, tetapi berdoalah untuk kemajuannya. Tetapi mari kita termotivasi untuk semakin maju juga. Jangan dibenci sesamanya ketika berprestasi, tetapi kasihi jugalah sesama kita. Dan oleh karena itu, ada harus yang kita perhatikan jika kita harus dapat melakukan kasih. Mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang kita sembah dan kita puji. Mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus ke dunia menyelamatkan umat manusia. Mengakui bahwa hanya dalam Yesus kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan kita sadari karena kasih dan anugerah Tuhanlah kita bisa hidup hingga saat ini. Karena itu jangan pernah lupa untuk melakukan kasih. Kasihilah siapapun juga di dalam kehidupanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah bersabda di dalam hidup kami, khususnya anak-anak HKBP Sutoyo, yang hingga pada saat ini masih tetap belajar dari rumah. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anak-Mu, menyertai orang tuanya. Dan biarlah firman yang kami dengarkan pada saat ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan termuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada minggu-minggu ini mungkin masih ada dari anak-anak-Mu yang akan mengikuti ujian tengah semester dari sekolah. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya anak-anak-Mu semuanya berhikmat dan dapat melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.